Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertemuan materi pertama pada hari ini, dia akan membahas masalah persiapan praskripsi. Ini untuk kalian yang masih semester bawah, ini penting sekali agar persiapan kalian matang. Ya. Jadi baik, kita langsung. Yang pertama ya, terkait persiapan data. Nah, yang perlu kalian kumpulkan saat ini adalah judul senior di jurusanmu, berbagai tipe. Yang kata depan judulnya beda-beda, misalnya ada pengaruh, hubungan, analisis, implementasi, dan lain-lain. Itu kalian catat judulnya apa-apa aja. Oke. Kemudian yang kedua, file skripsi senior. Kalau bisa yang tahun lalu selesai, lulus. Itu kalian minta, supaya nanti kalian bisa pelajari. Oke. Terkadang ada senior yang nggak mau ngasih. Jadi pilih-pilih senior yang baik, yang mau berbagi karya ke kamu. Kemudian yang ketiga, koleksi file format judul, proposal hasil, PPT, seminar, dan lain-lain. Jadi maksudnya ini kalian coba minta ke senior, minta ke teman yang punya format berkasnya, usulan judul, contoh proposal mereka yang sudah ACC, bab hasil yang mereka sudah ACC, PowerPoint juga. Mulai sekarang koleksi, minta. Itu akan bisa sebagai alur contoh nanti. Kemudian yang berikutnya, koleksi tanya jawab sempro sidang. Jadi mungkin ada senior yang sudah membuat tanya jawab, itu bisa kamu minta. Atau kalau nggak ada yang punya sama sekali, bisa ditanya satu-satu. Misalnya ada 20 senior, kamu tanya setiap senior satu pertanyaan. Kak, kemarin waktu sidang apa yang ditanyakan? Catat. Cara jawabnya gimana, Kak? Jadi kamu punya koleksi pertanyaan jawabnya. Jadi nanti jawaban bisa kamu buat sendiri. Kemudian, ini data tentang dosen. Di jurusanmu, siapa dosen yang killer, siapa dosen yang agak sulit dari segi waktu, ada yang serba sibuk, dan lain itu catat. Solusinya, menghadapinya gimana, bisa juga ditanya ke senior-senior. Apa yang dilakukan, Kak, supaya lebih ringan saat konsul dan sebagainya, itu perlu ada sudah catatanmu dari sekarang. Berikutnya, catat juga, pilih juga 3 senior atau kawanmu yang kira-kira kalau saya nanti temani ini, saya akan lebih lancar, akan terdukung. Jadi 3 orang ini termasuk yang pintar secara teknis, Word, SPSS, dan lain-lain dia tahu, cara mengolah dia pernah, kemudian juga kalau bisa yang bijak. Yang kalau kamu ada keluhan, dia bisa beri masukan, ya, memotivasi gitu. Jangan justru sebaliknya. Bukan berarti kalian harus pilih-pilih teman, enggak. Tapi memang pada saat menyusun itu, teman yang sefrekuensi itu penting. Yang kedua, persiapan teknis. Yang pertama, kamu harus sudah punya koleksi tutorial. Video pendek, TikTok, ataupun YouTube. Teknis menulis, cara-cara singkat, ringkas, cepat. Teknis browsing, menemukan jurnal, dan lain-lain itu sudah harus ada kamu koleksi. Kemudian catatan teknis konsul yang baik dengan berbagai sikon. Jadi teknis menghadapi dosen pembimbing berbagai sikon. Mungkin saat dosennya lagi sibuk, nggak reply WA kamu, atau nggak balas sama sekali. Ya, berbagai sikon yang buruk, mulai sekarang bisa kamu sudah catat-catat. Bisa lihat dari YouTube, bisa tanya ke senior, atau kalau ada dosen yang akrab, bisa kamu tanya-tanya. Catat ya. Kemudian, tentukan dosen, senior, mentor online yang bisa di-follow atau ditonton teknisnya. Alhamdulillah, terkait skripsi udah banyak ya. Banyak sekali mentor, banyak sekali dosen yang berbagi teknis di TikTok, di YouTube juga. Jadi tinggal kamu pilih-pilih mana yang mau kamu ikuti, mana yang mau kamu
pelajari mulai dari sekarang. Pasti masing-masing mentor punya kelebihan dan punya juga kekurangan. Ya. Kemudian berikutnya koleksi buku panduan, buku yang fokus ke teknis. Kalau saya sarankan, selain buku panduan kampus, buku teknis, trik-trik juga kamu harus beli kalau kamu mampu ya. Oke. Save link video tutorial terbaik jika bisa per bab per tahap. Nah, ini penting juga. Misalnya ada tutorial judul satu, kamu simpan linknya atau download. Ada khusus untuk bab 1, ada tutorial khusus menulis bab 2, bab 3. Membuat PPT sempro, PPT hasil itu kalau bisa kamu sudah koleksi, download. Oke, itu. Kemudian berikutnya persiapan catatan alur prosedur skripsi. Skripsi ya, bukan skripsi. Jadi ini fokus ke tahapan. Mulai dari judul sampai yudisium itu gimana. Ya, pertama alur usul judul. Jadi kamu sudah harus ada catatan ringkas. Usul judul itu gimana? Format isiannya apakah ada? Menghadap ke siapa dulu? Ke pembimbing atau ke pembimbing akademik PA atau langsung ke jurusan atau ke siapa? Kemudian setelah itu di store, apakah harus menunggu ataukah langsung di ACC di tempat? Itu semua harus kamu catat alurnya. Tanya ke teman-teman atau ke senior. Alur konsul pembimbing pra proposal. Jadi sebelum proposal ini biasanya ada konsultasi awal. Jadi misalnya judul sudah ACC, kamu diminta untuk ke pembimbing. Itu alurnya gimana? Itu harus kamu cari tahu dari sekarang. Apakah langsung ketemu atau ada persyaratan atau gimana? Itu yang kamu harus cari tahu. Kemudian yang ketiga, tahapan konsul awal proposal, di mana, kapan, dan bagaimana. Ini sangat penting sekali. Setelah proposalmu jadi, dengan dosen nanti itu di mana? Di mana ketemu, biasanya kapan waktunya, dan bagaimana. Apakah di WA dulu atau langsung telepon? Masing-masing dosen berbeda pendekatannya. Jadi untuk saat ini kamu bisa catat secara umum, tanya teman, tanya senior. Nanti kalau sudah ada dosen pembimbing, kamu bisa spesifik. Oh, Pak Dedi ini sukanya sore, Pak Dedi ini sukanya pagi. Ini nggak bisa malam dan lain-lain. Di mana? Oh, di ruangannya. Oh, ini Bapak bebas. Kadang di warkop, kadang di Dan bagaimana prosedurnya? Oh, ini harus dikonfirmasi dulu di WA dan sebagainya. Nggak bisa telepon atau hanya WA. Itu kamu harus catat dan tahu sebelumnya. Tahapan seminar dan syaratnya. Seminarnya nanti di kampusmu apa syaratnya, menyetor apa, kopi draftnya berapa dan seterusnya, itu kamu harus sudah catat. Jangan nanti pada saat mau baru kamu cari info, itu terlambat kalau menurut saya. Jadi baiknya dari sekarang sudah ada catatan sehingga pada saat kamu menyetor dan sebagainya itu kamu terkesan ready. Bukan terkesan yang linglung, bingung, pusing ya. Tahapan revisian alurnya. Nah, untuk revisian ini gimana? Apakah langsung revisi atau harus dulu ya. Jadi kamu harus cari tahu revisian di kampusmu itu gimana sistemnya. Umumnya sih cukup ambil revisian dari dosen kemudian perbaiki. Namun kan terkadang ada yang dicoret, ada yang biasanya dikomentari langsung di filenya. Itu kan berbeda-beda. Jadi kamu cari tahu. Kalau memang dikomentari di dalam file, berarti filenya harus memang kamu siapkan dan rapikan. Kalau memang dalam bentuk cetak, berarti print serapi mungkin. Ya, kalau ada yang unclear, yang tulisannya nggak bisa dibaca dosen, ditanya memang sebelum kamu merevisinya. Tahapan seminar, syarat berkas sinopsisnya. Pas seminar itu gimana? Sebelum seminar itu syaratnya apa? Kemudian sinopsisnya, alurnya. Mulai dari membawa berkas, mengirim berkas ke dosen pembimbing penguji itu kapan? Berapa hari sebelum? Kamu sudah harus catat. Mendaftar seminar itu kemana? Ya, menghadap sama siapa itu kalau bisa kamu sudah ada catatan. Kalau bisa serinci mungkin deh. Tahapan sidang sama dengan tadi. Syaratnya apa, berkasnya, kemana di store, bentuknya apa, catat.
tahapan cek plagiasi publikasi. Kalau di kampusmu ada publikasi, wajib publikasi, berarti kamu harus juga catat format yang dipakai, template-nya, cek plagiasinya pakai Turnitin atau pakai apa, atau tidak cek sama sekali, itu bisa kamu catat prosedurnya. Berapa biayanya, pada siapa menghadap untuk melaporkan, dan lain-lain. Catat sedetail mungkin. Kemudian berikutnya kompilasi problem solusi penanganan. Jadi menurut Kak Dedi, ini juga penting kalau kamu sudah punya catatan problem. Karena menurut kakak gini, tiap jurusan itu, tiap prodi itu beda, deh. Ada prodi yang seperti di anak Medan ya, yang dari Medan itu saya nggak usah sebut kampus. Itu mereka setengah mati di judul. Jadi tahapan judulnya betul-betul panjang. Tapi di tahap proposal dengan tahap bab hasil itu mereka santai. Jadi di judulnya itu yang sangat diperketat. Nah, ada prodi juga yang judulnya mudah sekali masuk, mudah ACC, tapi pada saat sidang lebih sulit. Jadi saran kakak, kenali identifikasi problem di jurusan prodimu. Kemudian fokus ke solusinya, ya. Misalnya contoh apa saja problem dengan dosen pembimbing, catat ini. Dosen pembimbing di sana rata-rata gimana? Catat. Plus solusinya, apa solusinya? Kalau ada dari beberapa kakak senior atau dari video-video tutorial bisa kamu pelajari. Problem kepastian judul. Nah, kepastian judul juga ini biasa ada judul yang diombang-ambing. Nggak di ACC ya. Banyak faktor. Tapi mudah-mudahan nanti di materi berikutnya kamu bisa clear. Nanti saya coba sharing pengalaman kakak menghandle judul, membimbing judul. Problem dengan objek yang diteliti. Jadi ini tempat, fokus ke tempat, fokus ke lokasi yang diteliti. Objek yang diteliti. Terkadang saat mau usul judul masih ada masalah, pas mau meneliti ternyata sudah tidak ada. Mungkin sampelnya sudah normal kembali dan sebagainya. Perlu. Problem dengan diri sendiri ya, dengan kamu, hatimu, perasaanmu, dan lain-lain itu terkadang nggak bisa dipungkiri. Ya, manusia biasa, catat yang muncul apa kalau lagi bad mood, apa solusinya, kalau lagi nggak ada sahabat yang menemani, gimana solusinya. Perlu semua itu yang penting. Problem alat saranamu, laptop rusak, data harus selalu diupdate di Gmail, di flash disk, ada harus data cadangan, Zoom misalnya rusak harus diinstal ulang dan sebagainya, itu kamu harus tahu solusinya. Ya. Problem waktu penelitian. Waktu penelitian ini terkadang karena terlalu santai mepet sekali. Jadi problem lainnya terkait waktu ini apa? Mungkin terlalu singkat, terlalu cepat kamu meneliti, ditegur dosen dan lain-lain, apa solusinya? Itu cari tahu. Problem jaringan ini juga yang terkadang jelek ya. Nggak diminta-minta dia jelek jaringannya ya. Power jatuh atau apa ya, kabel putus dan lain-lain. Jadi kabel jaringan. Jadi siapkan antisipasinya. Ini jarang terjadi tapi paling tidak harus kamu prepare lah. Jadi fokus atau catat solusinya ya. Oke, jadi cukup untuk materi pertama ini. Meskipun ini masih bersifat teoritis, kalian diharap kamu sudah ada gambaran. Kak, saya sukanya langsung bergerak aja, nggak usah pakai persiapan. Boleh, tapi dengan catatan, nanti ketika ada halangan, ada rintangan, kamu juga harus berimprovisasi, jangan stres. Yang menyebabkan kita stres itu karena kita dihadapkan dengan problem di saat yang tak terduga, yang belum ada persiapan. Tapi kalau sudah persiapan, kamu sudah bisa handle. Oh, saya harus begini. Oh, saya harus coba ini. Ini gagal, coba lagi yang satunya. Oke, jadi Kak Dedi undur diri. Terima kasih. Tanya jawabnya nanti malam saya akan balas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Salam sejahtera.